disiplin gereja dan pemberitaan Injil ini merupakan satu sisi kebenaran yang tidak terpisahkan, tetapi di dalam gereja itu terpisah, dan sayang sekali. Dan banyak orang yang menggebu-gebu memberitakan Injil tidak pernah sadar bahwa itu harus dilakukan dengan pendisiplinan. Dan banyak orang mengabarkan Injil asal-asalan. Jadi penting pokoknya kamu ngerti Yesus dibaptis selesai. Nah, kunci kerajaan surga yang awal ini dengan kunci kerajaan surga yang setelah itu, jadi awal itu membuka hati manusia menerima Kristus. Nah sebaliknya, orang yang menerima Kristus itu akan diuji di dalam kunci kedua. Kunci apa? Disiplin gerejawi. Kalau itu tidak, berarti kamu itu exclude dan tidak menerima kunci yang pertama. Ini buah dan pohon itu harus sama. Jadi pohon itu pokoknya dan buah itu adalah hasilnya. Dan gereja sekarang ini hampir tidak ada yang melakukan ini. Dan salah satunya adalah saya korban dari penegakan disiplin gereja. Saya mengatakan bahwa gereja harus berani mengatakan, tapi banyak sekali hamba Tuhan yang tidak berani karena kehidupannya, karena ekonominya, karena kedudukannya, dan banyak yang lainnya. Saya katakan saya tidak berkompromi, dan saya siap mati untuk itu. Saya tidak mungkin mengatakan Injil dengan kunci itu saya katakan tidak. Begitu saya katakan tidak, saya di-exclude oleh Tuhan. Walaupun saya hamba Tuhan, dihormati orang, apa gunanya saya dibuang Tuhan? Dan itulah yang saya alami, bahwa saya berkata dalam beberapa gereja yang pernah saya melayani, baik yang secara terikat ataupun keliling, gereja berkhotbah keliling, saya ingatkan kepada para pemimpin gereja, khususnya para diaken. Kalau gereja-gereja yang di mana Surabaya, Jakarta, Malang, semua itu, saya beritahukan mereka, jangan sekali-sekali engkau memperbolehkan kompromi dalam kekudusan. Begitu kamu buka satu, kamu tidak bisa melihat Tuhan lagi. Jadi semua serba kabur, karena kekudusan itu bisa membuat mata kita melihat Tuhan. Kalau tidak kudus, begitu berkompromi, kamu nggak bisa lihat apapun sebenarnya. Jadi bagaimana kamu menentukan arah gereja? Saudara, itu kuncinya mati semua, ditutup semua. Dan kita sedang membunuh gereja. Jadi gereja bukan karena besarnya gereja, terus orang katakan itu gereja benar. Bukan, gereja yang benar adalah gereja yang memegang kunci kerajaan surga dengan benar. Jadi kunci yang pertama dari luar dan kunci kedua dari dalam keluar. Jadi kita mendisiplin itu dari dalam. Dan yang paling lemah adalah orang mengunci dari dalam. Mereka karena kasihan, ya karena nggak enak, karena kebudayaan, karena tradisi dan semuanya, mereka tidak berani menegakkan itu. Sesuai artinya kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak akan mengakui engkau di depan Bapakku. Dan itu disiplin gereja semua. Tetapi banyak orang tidak melakukan itu. Saudara, orang yang punya hati Kristus waktu didisiplin itu pasti hatinya lembut. Pertama memang marah dia, tetapi begitu sadar ada orang benci saya tuh 3 tahun lebih. Dan setiap siang malam ngimpi saya, membenci sampai ngimpi-ngimpi. Ini hamba Tuhan satu ini kurang ajar sekali. Dan suatu hari, nggak tahu ada kejadian apa, ini bukan 1-2 orang ya, beberapa orang ya. Terus istrinya mengingatkan dia, kamu ini sudah berapa waktu tahun ini kelihatan kamu tuh tidak punya arah hidup. Pikiranmu cuma membenci 1 orang itu aja. Mikir apa benci, nyebut nama Jokowi. Dan gitu kan, kalau benci kan gitu kan, namanya selalu disebut. Selalu nama saya itu muncul, di mana-mana muncul, di rapat muncul, di ini muncul. Ini udah nggak bener ini. Jadi setan itu berkuasa untuk membuat seperti itu. Dan waktu dia disadarkan, waktu ada peristiwa apa lagi, dan waktu dia membaca firman Tuhan tentang pengampunan, wah dia tersentak luar biasa, dan dia bersama dengan istrinya datang malam-malam.
dan berkata kepada saya untuk meminta maaf. Dan dia jelaskan kenapa, istrinya jelaskan semua. Pak Agung tahu nggak bisa tidur dia. Kalau cinta nggak bisa tidur, nikmat gitu ya. Ini benci orang nggak bisa tidur, nggak nikmat saya. Di sebelahnya tuh kayaknya ini gimana ini? Suami saya ini orangnya dulu tuh begitu lembut, begitu baik. Kenapa kena dosa ini kok masalah besar? Nah, disiplin gereja. Nah, saya bersyukur kenapa? Karena orang itu datang dan saya katakan, saya sudah beritahu kamu di depan bahwa saya tidak pernah menaruh kebencian pada kamu apapun, dan saya menunggu pada saat kamu diberi Tuhan hati yang lembut. Nah, saat inilah saya bersuka cita. Dan saya percaya orang yang sudah dimeterai oleh Tuhan itu mendapatkan teguran firman Tuhan itu bersuka cita, sangat bersuka cita. Jadi setiap orang yang hatinya memiliki Kristus dan otoritas Kristus, mendengarkan firman Tuhan, itu tidak pernah berpikir, oh ini cocok untuk orang itu, ini cocok untuk ini. Enggak, ini untuk diri saya. Tapi kalau begitu mendengar, wah ini cocok ini untuk itu, harusnya kamu ini dengar ini. Firman Tuhan bukan untuk siapa-siapa, dengar dulu untuk kamu. Nah, baru itu berubah, ya. Nah, saudara perhatikan, Paulus dan Petrus, Timotius berjuang mati-matian disiplin gereja. Baca baik-baik. Dan Paulus sampai difitnah, sampai mau dibunuh itu karena disiplin gereja. Paulus diusir pun karena disiplin gereja. Dimusuhi oleh orang-orang di dalam gereja karena menghilangkan Taurat, aturan Taurat, itu juga Paulus disiplin gereja. Jadi dibalik Paulus mau diusir. Heran, saudara. Tapi Paulus berkata, kalau aku sampai datang, rasanya aku ingin marahi kamu semuanya. Kenapa kamu berubah? Cintamu yang mula-mula di mana? Kristus kok bisa kamu telantarkan seperti itu? Nah, itu Paulus. Saudara baca firman Tuhan berulang-ulang. Suratan-suratan itu semua, saudara akan merasakan betapa beratnya, dan termasuk sebenarnya adalah Tuhan Yesus mendisiplin murid-muridnya. Apa hasilnya? Murid-muridnya meninggalkan Yesus semua. Itulah hasil disiplin gereja. Tetapi setelah dia bangkit dan Roh itu memberitahukan pada mereka, nah Roh ini, Roh kelembutan inilah yang membuat orang itu begitu suka di disiplin gereja. Jadi gereja yang mencintai Tuhan penuh dengan Roh Kudus adalah gereja yang menyenangi disiplin gereja. Gereja nggak nyenangi, nggak ada Roh Kudusnya. Di situ, saudara. Gereja yang senang itu bukan menunjukkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah Injil Kerajaan Allah yang mendisiplin, yang membuka dan menutup hati kita terhadap kebenaran. Dan kalau gereja tidak menjalankan disiplin gereja, di Bali, di beberapa tempat ada itu, pendetanya berselingkuh dibiarkan, bahkan diberi penghormatan, penghargaan, pelayanan. Ada orang cerita saya, Pak ini gimana, ini pendeta saya ini sudah selingkuh dengan itu, dan jemaat tahu semua, dan kesinodoan juga tahu. Kenapa dibiarkan? Itu bukan urusan saya. Mereka berurusan dengan Tuhan semua, ditutup semua kunci-kunci dan tidak akan bisa memberitakan Injil. Tidak bisa. Dan kita bersyukur gereja nggak besar itu ada baiknya apa? Karena kita tahu semua di sini. Nggak bisa lari kemana-mana. Saudara, setiap kita punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kebiasaan dalam dosa. Dan disiplin gereja itu yang membuat kita mendapatkan hadirat Tuhan yang penuh sukacita. Jadi kalau orang sudah diikat dengan kasih Kristus, saudara, kita bisa mengerti bagaimana Allah menerima saya, menerima kamu dalam dosa-dosamu, dosa-dosa saya. Jadi persekutuan kita persekutuan yang mengerti benar kamu orang berdosa, saya juga orang berdosa. Jadi tinggal kasih yang di antara kita yang menguatkan, mengikat kita, bukan dosa mengikat kita, bukan, tapi kasih kesetiaan Tuhan. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Ada yang lain?